bertemu dengan aku lagi tentang membahas anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan emosi bersama dengan teman saya, yaitu Kakak Tere. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Teresia Dermayanti dengan NRP 16130200008. Kenalkan nama saya terlebih dahulu. Namaku Billy Kurniawan Legito. Aku mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan NRP 161302005, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangan emosi pada anak usia dini. Wow, menarik ya. Yuk kita simak selanjutnya. Apa sih yang terlintas pada pemikiran kamu ketika mendengarkan emosi? Kebanyakan pada orang awam, emosi adalah perasaan yang sangat marah, menyebalkan, menjengkelkan, apalagi tidak menyenangkan. Padahal emosi itu artinya ketika perasaan timbul saat melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, pasti salah kan? Lalu, emosi itu seperti senang, sedih, marah, takut, jijik, dan masih banyak lain lagi. Tergantung dari interaksi yang dialami oleh individu. Karena setiap individu akan menampilkan emosi yang berbeda-beda. Jadi pada intinya, emosi itu bukan selalu keadaan marah. Emosi bisa berbagai banyak macam. Bisa senang, bisa sedih, bisa takut. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu arti emosi? Yeay! Nah, emosi itu juga tergantung oleh interaksi. Jika kita interaksi dengan orang A, mungkin kita akan merasa bahagia, berperasaan senang. Jika kita berinteraksi dengan orang B, kita rasanya ingin marah, ingin jengkel. Jadi, emosi itu tidak selalu sama setiap orang. Setiap individu kita akan menampilkan ekspresi yang berbeda-beda juga. Perkembangan emosi menurut J. Wesantrop dibagi menjadi 4, yaitu masa bayi, yang kedua masa kanak awal, yang ketiga masa kanak-madya dan akhir, yang keempat masa remaja. Pada kali ini kita hanya akan membahas masa bayi, masa kanak awal, dan masa kanak akhir. Yuk kita simak selanjutnya. Yang pertama, pada masa bayi. Kita akan membahas emosi pada bayi. Emosi pada bayi terdapat ada 2, yaitu emosi primer dan emosi yang disadari. Pada emosi primer merupakan emosi yang muncul pada manusia dan juga pada binatang. Yang termasuk emosi primer adalah terkejut, tertarik atau interested, senang, marah, sedih, takut, dan jijik. Emosi ini muncul pada usia 6 bulan pertama sejak kelahiran. Emosi yang disadari merupakan emosi yang memerlukan kognisi, terutama kesadaran diri. Yang termasuk jenis emosi ini adalah empati, cemburu, dan kebingungan. Emosi ini muncul pada umur 1,5 tahun pertama, dan muncul lagi rasa bangga dan rasa bersalah pada umur 2,5 tahun pada umur pertama. Ketika bayi mengenal emosi primer, ekspresi emosi bayi sudah membantu hubungan pertama mereka, yang memungkinkan interaksi timbal balik, terutama pengasuh mereka, yang menumbuhkan ikatan emosional antara mereka.
orang tua tidak hanya mengubah ekspresi bayi, tetapi bayi juga mengubah ekspresi emosi orang tua mereka dengan merespon ekspresi emosional dari orang tua. Jadi, tangisan dan senyuman pada bayi merupakan ekspresi emosi yang ditampilkan oleh bayi ketika mereka melakukan interaksi dengan orang tua. Karena itu merupakan bentuk komunikasi emosional awal dari bayi dengan orang tua. Yang kedua, tangisan. Tangisan merupakan hal yang sangat penting bagi bayi baru lahir. Mengapa sangat penting? Karena tujuannya untuk memberitahu dan memberi tanda bahwa paru-paru pada anak bayi tersebut sudah dapat terisi udara dengan baik. Ada 3 jenis tangisan bayi. Yang pertama, tangisan biasa. Pada umumnya, tangisan ini memiliki pola ritme yang naik turun dan diikuti dengan desisan singkat dan diulangi lagi dengan pola ritme naik turun kembali, tetapi nadanya lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Dan ini berulang secara terus-menerus. Beberapa ahli percaya bahwa tangisan ini menandakan bayi merasakan kelaparan. Ya, udah aviono. Aviono ya udah. No berani avion, no berani mik. Ceplin, mami mau ceplin cefata, diceplin cefata. Da, ikut ke fame. Papa, chica, nervoso. ¿Qué te queda? Tangisan marah merupakan tangisan biasa yang memaksa udara melewati pita suara. Tangisan ini bisa disebabkan berbagai faktor. Bisa dari faktor eksternal seperti diganggu oleh orang sekitar, seperti saudara di rumah atau orang tua yang menggoda anak mereka. Yang ketiga, tangisan kesakitan. Tangisan yang tiba-tiba keras dan panjang dengan diikuti menahan nafas. Tidak ada rengean di awal sebelum tangisan. Biasanya disebabkan stimulus atau intensitas yang tinggi. Intensitas yang tinggi di sini dimaksud merupakan tiba-tiba sakit yang langsung diberikan pada anak, seperti jarum suntik. Intensitas tinggi tersebut memberikan dampak pada anak, yaitu tangisan kesakitan. God help her. Okay, Tunggu, okay? I love you. Doing great. Mommy. I know it hurts. I'm sorry. More shot? Yeah. Yeah, 2 more. She was much better than last time. Yeah. Almost done. The last one. One more. No, Yeah, one just more. one Last more. one. Almost done. I love you, Liam. Finish. Okay, fine. Finish. She was much better than before. Thank you so much. She's the best here. Good job. Thank you. Last time was scary. Nah, pada tangisan bayi tersebut tidak bisa kita samaratakan oleh bayi pada umumnya. Karena setiap individu bayi itu berbeda-beda dan hanya orang dewasa tertentu yang dapat membedakan tangisan bayi tersebut, yaitu orang tua mereka sendiri. Karena orang tua dan bayi tersebut sudah memiliki hubungan ikatan emosional. Nah, bagaimana dengan bayi yang dibuang oleh orang tua kandung mereka? Itu juga bisa melalui pengasuh mereka.
Pengasuh di sini bisa berbagai banyak kalangan seperti nenek mereka atau kakek mereka, saudara mereka. Nah, karena pada dasarnya pengasuh dan bayi akan menjalin hubungan ikatan emosional dan ikatan batin. Jadi, yang bisa membedakan tangisan bayi dan emosional bayi hanya orang dewasa yang sudah memiliki ikatan dan hubungan khusus dengan mereka. Yang ketiga, senyuman. Tersenyum juga merupakan hal yang penting bagi bayi untuk mengungkapkan emosi. Ada dua macam senyuman pada bayi. Yang pertama, senyuman reflektif. Merupakan senyuman yang tidak disebabkan stimulus dari eksternal dan biasanya muncul pada 1 bulan awal kelahiran. Biasanya pada saat tidur. Ini disebut dengan gerak refleks neonatal smiling. Ini akan hilang secara perlahan pada usia 2 bulan. Kakak. Ollie's got smelly feet. Still asleep. Ollie's got smelly feet. Bless him. Yang kedua, senyuman sosial. Senyuman yang muncul karena disebabkan oleh stimulus dari eksternal. Senyuman sosial belum dapat muncul sampai umur 2 sampai 3 bulan pada kelahiran pertama. Senyuman ini muncul karena stimulus dari eksternal, yaitu dari lingkungan anak, seperti melihat benda yang bergerak, atau benda-benda lucu yang membuat anak tertarik, atau dari sosialisasi lingkungan anak, seperti orang tua mengajak anak bercanda, atau pihak keluarga lain seperti kakek, nenek, saudara, paman, bibi yang mengajak anak bermain dengan membuat anak tertawa.
Yang keempat, ketakutan merupakan salah satu emosi pada bayi yang biasanya muncul pada umur 6 bulan dan puncaknya pada usia 18 bulan. Pada umumnya, ketakutan ini muncul karena adanya berkaitan dengan orang asing atau disebut dengan anxiety strange. Karena pada saat itu, bayi menunjukkan kegelisahan terhadap orang asing. Tetapi tidak semua bayi menunjukkan ketakutan saat bertemu dengan orang asing. Karena selain perbedaan individu, juga mengalami perbedaan konteks sosial dan karakteristik orang asing tertentu. Pada sebuah penelitian, bayi tidak mengalami ketakutan bertemu dengan orang asing jika di dalam lingkungan familiar seperti di rumah, apalagi jika mereka di dalam pangkuan ibunya. Berbeda lagi jika mereka duduk berjauhan, maka bayi tetap akan merasakan ketakutan. Akan berbeda lagi jika mereka mengunjungi sebuah tempat lain atau tempat yang belum mereka kunjungi sama sekali. Akan membuat bayi merasa takut, ditambah lagi dengan bertemu dengan orang asing. Perilaku orang asing juga menentukan ekspresi yang akan dikeluarkan oleh bayi. Bayi akan lebih merasa cemas jika bertemu dengan orang asing yang dewasa dibandingkan dengan orang asing yang masih anak-anak. Jika orang asing tersebut menunjukkan sikap yang bersahabat, murah tersenyum, maka bayi berani berhadapan dengan orang tersebut. Dan juga sebaliknya, jika orang asing tersebut tidak tersenyum dan menunjukkan sikap yang pasif. By this time, they may also feel uneasy and scared when meeting strangers. 喂，唔好意思 ，B B 呢排怕生寶，俾啲時間佢適應一下，應該冇問題啊。唔好意思真係。Babies' responses to strangers vary. Be sensitive to your baby's reactions towards strangers. If she is anxious, don't make her interact with them right away. Staying by her side to ensure her that she is safe and let her be familiar with the visitor gradually. Starting from around 6 months old, your baby likes to stay close with you and may get clingy. You can place your baby in a safe spot around you. Keep talking to her. If she settles well, you may talk less. Move farther away from her if she doesn't look for you. With your patience and time, using this gradual approach helps your baby feel secure. Selain merasakan ketakutan dan kecemasan, bayi juga mengalami ketakutan berpisah dengan pengasuhnya, yang disebut dengan separation protest dan memuncak pada umur 15 bulan. Mama's here, baby. Hey, Mommy's here. Mommy, walk in the other room for just a minute. Mama's here. Hi, Mama's here. Mommy, try to go to the other room for a minute. Oops. Mama's here. Hi, sweetie. Can Mommy go pee? Can I do something? Okay, I go do something real quick. I'm gonna show this to Daddy. Yeah. See how happy you are now? Can Mommy go brush her teeth? Mommy go brush her teeth. You're happy, girl. Hi, baby.
Contoh pada kasus separation protest, pada pengasuh bayi tersebut ingin meninggalkan sebentar, seperti ingin pergi ke toilet, bayi akan merasa ditinggalkan dan ketakutan dan mengalami tangisan yang hebat karena takut ditinggalkan oleh pengasuh mereka. Yang kelima, referensi sosial. Bayi tidak saja mengungkapkan ekspresi saja, tetapi membaca tanda emosi dari orang lain. Nah, referensi sosial adalah cara membaca petunjuk emosional dari orang lain sebagai referensi bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu. Dalam perkembangan ini membantu bayi dalam situasi ambigu. Misalnya saat bertemu dengan orang asing. Apakah bayi harus mengekspresikan rasa takut dan tidak saat berhadapan dengan orang tersebut? Kemampuan referensi sosial ini akan membaik pada usia tahun kedua. Di usia ini, anak cenderung mengkonfirmasi dengan melihat ibu mereka atau ayah mereka sebelum melakukan segala sesuatu. Anak akan melihat apakah ibunya terlihat senang, sedih, marah, atau takut dengan gestur ibu mereka. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal. Menurut Santrok 2007, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal itu biasanya ditandai dengan munculnya emosi evaluatif. Nah, emosi evaluatif ini biasanya disadari dengan rasa bangga, rasa malu, dan rasa bersalah. Di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Untuk yang pertama adalah rasa bangga. Rasa bangga biasanya ini muncul pada anak saat anak merasa senang setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Nah, rasa bangga ini biasanya sering diasosiasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang kedua adalah rasa malu. Rasa malu ini biasanya muncul pada diri anak, bahwa anak itu tuh menganggap kalau dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target yang telah ditentukannya. Nah, anak yang biasanya malu ini seringkali kayak berharap bahwa mereka itu bisa bersembunyi atau menghilang dari situasi tersebut. Dan yang ketiga adalah rasa bersalah. Biasanya rasa bersalah ini muncul pada diri anak ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Nah, biasanya anak ini mengekspresikan dirinya atau mengekspresikan perasaannya dengan melakukan suatu gerakan, yaitu gerakan-gerakan tertentu, seakan-akan anak ini berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Nah, untuk selanjutnya adalah masa kanak-kanak akhir. Nah, masa kanak-kanak akhir ini biasanya disebut juga dengan masa sekolah dan masa sulit. Nah, untuk masa sekolah biasanya anak-anak ini sudah mulai ada perubahan sikap dan perubahan perilaku. Sedangkan masa sulit bagi anak adalah di mana anak itu sudah mendapat pengaruh banyak dari teman-temannya. Selanjutnya adalah mekanisme emosi. Mekanisme emosi menurut Lewis and Rosenblum itu dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah alligator, yang kedua reseptor, yang ketiga state, yang keempat expression, dan yang kelima adalah experience. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Let's go. Yang pertama adalah alligator. Nah, alligator ini merupakan dorongan yang berupa situasi atau peristiwa. Misalnya ada contoh peristiwa kebakaran. Yang kedua adalah reseptor. Reseptor ini merupakan aktivitas pusat sistem syaraf setelah indera menerima rangsangan dari luar. Nah, seperti peristiwa kebakaran tadi. Dalam hal ini, mata melihat peristiwa kebakaran, maka mata berfungsi sebagai indera penerima stimulus atau reseptor awal. Setelah mata menerima stimulus, dilanjutkan dengan rangsangan tersebut ke otak sebagai pusat sistem syaraf. Yang ketiga, yaitu state. State itu merupakan perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Dalam contoh kasus ini, setelah rangsangan mencapai otak,
Maka, otak menerjemahkan dan mengolah stimulus tersebut serta menyebarkan kembali stimulus yang telah diterjemahkan tadi ke berbagai bagian tubuh lainnya yang terkait, sehingga terjadi perubahan fisiologis seperti detak jantung berdetak keras, tekanan menjadi naik, badan tegang, atau terjadi perubahan pada bagian hormon lainnya. Yang keempat adalah expression. Nah, expression ini terjadi pada perubahan daerah yang dapat diamati, seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Contohnya, otot wajah mengencang, tubuh tegang, mulut terbuka, dan suara keras berteriak atau bahkan berlari kencang menjauh. Dan yang kelima adalah expression. Nah, expression ini merupakan persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya, dengan pengalaman individu dalam menerjemahkan dan merasakan perasaannya sebagai rasa takut, stres, terkejut, dan ngeri. Nah, dari 5 mekanisme menurut Lewis and Rosenblum dicontohkan dari peristiwa kebakaran. Untuk lebih lanjutnya, menurut Syamsuddin mengutarakan mekanisme dalam rumusan yang lebih ringkas. Nah, dari kelima komponen yang dijelaskan oleh Lewis and Rosenblum itu disingkat menjadi 3 variabel, yaitu yang pertama variabel stimulus, yang kedua variabel organismik, dan yang ketiga adalah variabel respon. Nah, untuk yang pertama adalah variabel stimulus, di mana rangsangan yang menimbulkan emosi disebut sebagai variabel stimulus. Terdapat peristiwa sebagai rangsangan bermakna bagi individu yang diterima melalui panca inderanya. Dalam hal ini, prosesnya sama dengan proses Elikitter dalam contoh di atas. Yang kedua adalah variabel organismik, di mana perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi disebut sebagai variabel organik. Setelah individu menerima rangsangan, proses selanjutnya adalah meneruskan rangsangan tersebut pada pusat syaraf. Pusat sistem syaraf meneruskan rangsangan yang telah diolah ke seluruh tubuh, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan fisiologis. Variabel organismik ini memiliki kesamaan dengan terjadinya proses reseptor dan state. Dan yang ketiga adalah variabel respon. Pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi disebut sebagai variabel respon. Nah, biasanya individu merespon stimulus yang ia terima dengan cara mengekspresikannya melalui perilaku ataupun bahasa tubuhnya. Nah, variabel respon ini memiliki kesamaan dengan proses expression. Kesimpulannya adalah perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai dengan perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Saya Teresia, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kelompok kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan bagi para kalian pendengar kami. Semoga kita akan bertemu kembali lagi pada pembicaraan anak usia dini selanjutnya. Maafkan jika ada salah kata, tutur kata tidak pantas atau tidak disengaja karena kelalaian kami. Terima kasih kami ucapkan kembali. Sampai jumpa.